Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Matematika Sekolah 1 dengan Bu Wilda. Materi kita kali ini adalah perbandingan ya. Perbandingan berarti kita membandingkan suatu objek. Karena ini membandingkan pada tulis ada lebih dari satu objek ya. 2, 3 atau terusnya. Oke. Di sini yang perlu diketahui, satuan objek yang dibandingkan itu harus sama. Ya, oke. Penulisannya biasanya, misalkan yang kita bandingkan itu A dan B, maka penulisannya kita tuliskan seperti ini. Kita tuliskan A per B. Atau ada juga yang menuliskan seperti ini. A ding B. Di sini ada syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Oke. Yang kita bandingkan itu selain satu sama, biasanya juga sama. Kita tidak bisa membandingkan antara misalkan panjang dengan berat. Panjang, misalkan suatu benda A ya, panjang suatu A itu misalkan 100 cm. Kemudian beratnya B, beratnya suatu benda B itu adalah 30 gram. Nah, ini tidak bisa kita bandingkan. Kenapa? Karena ini adalah panjang, ini berat, beda. Ini sentimeter, ini gram. Nah, tidak boleh atau tidak bisa kita bandingkan. Tidak bisa dibandingkan. Oke. Yang bisa bagaimana? Yang bisa seperti ini. Misal saya punya suatu benda panjangnya, misalkan panjang dari A itu adalah 1 meter. Kemudian panjang dari benda B atau tengah penggaris, panjang dari B itu adalah 30 cm lah. Ini kita bisa bandingkan. Tapi harus kita samakan dulu. Di sini satuannya adalah masih meter. Ini senti, belum sama. Ya, maka harus kita samakan. Biasanya untuk memudahkan kita samakan ke yang lebih kecil. Ya, untuk memudahkan. Bu, apa boleh ke yang kecil? Boleh. Tapi untuk memudahkan biasanya lebih mudah kita bawa ke yang kecil. Oke, 1 meter dari pihak 1 meter banding dengan 30 cm. Oke, 1 meter di sini apa? 100 ya. Ini 30 cm. Berarti kan ini sudah sama ya. Jadi kalau kita lakukan coret berarti ya. Sehingga perbandingannya adalah 100 dibanding 30 atau 10 banding 3. Ini perbandingannya. Oke. Kita akan belajar untuk menyederhanakan perbandingan ya. Misal saya punya yang pertama 1 jam. 1 jam dibanding dengan misalkan 70 menit. Nah, ini jam, ini menit. Dua-duanya menunjukkan waktu, sehingga boleh kita bandingkan. Tapi harus kita samakan dulu. Yakni boleh kita bawa ke jam, boleh kita bawa ke menit. Ya. Untuk memudahkan kita bawa ke menit. Ya, kita tahu 1 jam itu berapa? 60 menit. 70 menit. Sudah sama-sama menitnya, maka kita tuliskan berarti 60 banding 70 atau bisa kita sederhanakan menjadi 6 banding 7. Ya. Oke. Yang kedua, misalkan saya punya kita berat 2,5 kilogram, kita bandingkan dengan 50 ons misalkan. Oke, seluruh sini masih ingat 1 kilo berapa ons? Iya, 1 kilo itu sama dengan di sini ya.
1 kilo itu sama dengan 10 on. Ya. Oke, ini kita bawa ke on, ini masih kilo, ini on nggak sama, kita samakan ya. Maka menjadi berapa ini? 2,5 kilo menjadi on berarti iya. Jadi 25 on ya. Ini 25 ons, sedangkan satunya menjadi 50 ons. Sehingga bisa 1:2. Atau kita tulis boleh 1/2. Sama saja ya. Sekarang yang nomor 3, kalau ini jadi waktu, ini berat. Misal sekarang saya mau ke boleh banyaknya jumlah ya, benda. Misal saya punya 3,5 lusin dibanding dengan 1/1/5 kodi. Oke. Kita tahu 1 lusin itu 12. Kita tahu 1 kodi itu berapa? 20 ya. Nah, ini kalau kita bawa 1 lusin, hubungan antara 1 lusin sama 1 kodi kan agak berat. Agak repot ya. Maka kita boleh bawa ke satuannya. Jadi 3,5 lusin itu berapa? Jadi 36 tambah 6. 42 ya. Jadi 42. Kemudian ini 1/5 kali 20 jadi berapa? 4 kali 2, 4 kali 4, 16 ya. Oh ini 5, 6 kali 4. Cara hitungnya seperti ini ya. Ini kan 6. Nah, 6/5 kali 20. Ini 4, ini ya 24. Sedangkan ini tadi 3,5 berarti 7/2 kali 12. Ini 6 ya. Jadi 42. Kita bandingkan. Berapa ini? 21 banding berapa? Bagi 2, 21 banding 12. Dapat bagi 3 ya. 7 banding 4. Oke. Jadi kami atau mungkin lagi kita bicara masalah hari ya. 10 hari dibanding 2 minggu. Hari, ini masih minggu, berarti ini 7, berarti harinya 10 hari. 10 hari dibanding 14, atau jadi 5/7. Oke. Jadi boleh kita bawa ke bentuk yang kecilnya untuk memudahkan. Yang besar juga boleh. Atau kita bawa ke bentuk yang lain, misalkan ini di lusin, kodi dibawa ke bentuk yang lainnya, yang lebih mudah bentuk satuannya. Oke. Sekarang bagaimana kalau yang dibandingkan adalah 3 objek? Misal saya punya A banding B sama dengan 2/5. Kemudian saya punya B banding C itu sama dengan 3/7. Nah, pertanyaannya, berapakah A dibanding C? Gimana kalau soalnya seperti ini? Oke, kalau ada soal seperti ini, maka kita tuliskan dulu. A banding B, tadi berapa? 2/5. Ya. Sedangkan B banding C, berapa? Ini luruskan ya. B-nya kan ada di sini. B-nya itu 3/7. Perhatikan ini sama-sama B-nya, tapi di sini tidak sama. Sininya 5, ini harus kita samakan. Sehingga untuk sama, yang atas saya kalikan dengan 3, yang bawah saya kalikan dengan 5. Sehingga saya punya 2/5
15, yang bawah 15 banding 35. Ini A, ini B, ini C. Ini A banding B, B banding C. Ya, sehingga kita teruskan A banding B banding C sama dengan berapa? Maaf ya, 2 ya. Ini 6 ya. Ini 6, ini 6. Maka A banding C, A banding B banding C, 6 banding berapa ya? 15 banding 35. Kalau pertanyaan berapa A banding C? A banding C maka 6 banding 35. Dipahami? Ini kalau 3 objek. Ya. Oke, secara garis besar perbandingan ada 2 jenis, yakni perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan senilai? Apa itu perbandingan berbalik nilai? Kita bahas ya. Oke, perhatikan masalah berikut. Ya, Andi memiliki sepeda motor matic kapasitasnya 125 cc. Nah, di sini memerlukan 1 liter pertamax untuk menempuh jarak 43 km. Nah, ketika pertamaxnya itu 2 liter, maka jarak yang ditempuh adalah 86, 2 kali lipat, dan seterusnya. Nah, sekarang Andi ingin melakukan perjalanan dari kota Surabaya ke Banyuwangi yang berjarak 387 km. Kira-kira berapa pertamax yang dibutuhkan? Nah, ketika kita lihat soal ini, perhatikan. Ketika banyaknya pertamax ini naik, ya, yang semakin besar ya, naik, maka apakah jaraknya naik? Iya, ternyata jaraknya juga naik. Nah, karena dua-duanya naik, maka dikatakan dia senilai. Ya, jadi kalau di posisi awal X ini Y, kemudian ada X aksen, ini menjadi Y aksen, maka bentuknya nanti akan jadi X per X aksen sama dengan Y per Y aksen. Ya, maksudnya bagaimana? Nah, kita perjelas di soal ya. Oke. Harga 1 lusin pensil adalah 18. Kita tahu 1 lusin itu berapa? 12 ya. Jadi ini banyaknya. Banyak. Ada 2 hal, ini banyak sama harga. Kita teruskan seperti ini. Oke. Kalau 12, banyak 12 itu berapa? 18.000. Nah, tentukan harga 1 kodi. 1 kodi itu berapa? 20. Maka kita tuliskan 20. Berapa harganya? Ini yang ditanyakan. Ya. Maka berdasarkan kita tahu, oh kalau pertama kita harus cek dulu, ini senilai apa berbalik nilai ya. Kira-kira kalau banyaknya pensil semakin banyak, harganya semakin naik atau turun? Iya, harganya juga ikut naik. Karena sama-sama naiknya, berarti dia senilai. Karena senilai, maka atas per bawah sama dengan atas per bawah. Jadi, atasnya ini 12 per 20. 12 per 20 sama dengan atas per bawah 18.000 per X. Ya, sehingga kita kalikan silang. 12X sama dengan 18.000 kali 20. X sama dengan 18.000 kali 20 dibagi 12. Ini tak bagi
6 dapat 3, tak bagi 6 dapat 2, dapat 1. Sehingga nilainya adalah X sama dengan berapa ini? 30.000. Maka harga satu kodi pensil adalah 30.000. Jadi dipahami? Jadi pertama kita harus cari dulu kira-kira ini berbanding senilai atau berbalik nilai ya. Ketika kita tahu, tinggal kita tentukan rumusnya. Kalau dia senilai atau senilai ya, satunya naik, ternyata satunya juga ikut naik, ini naik, ini juga naik, maka senilai. Karena senilai maka atas per bawah sama dengan atas per bawah. Ya, kemudian kita operasikan. Salah satu contoh dari perbandingan senilai adalah skala peta. Masih ingat rumusnya? Iya. Biasanya pakai segitiga ini ya. Jika pacaran, jangan selingkuh, sayang. Biasanya gitu kan anak ya. JP itu apa? JP itu jarak peta. Kemudian JS, jarak sebenarnya. S, skala. Oke. Jadi dari segitiga ini maka kita tahu skala itu sama dengan JP dibagi JS. Kalau mau mencari JS berarti apa? JS berarti JP dibagi S. Kalau mencari JP ya berarti JS kali S. Ya. Oke, untuk aplikasinya nanti kita bahas. Yang perlu digarisbawahi untuk skala, jadi skala itu selalu sentimeter ya. Perbandingan selalu skala sentimeter. Kalau misalkan ada dengan skala 1:200.000, maka maksudnya apa? Maka maksudnya adalah setiap 1 cm di peta itu mewakili 200.000 cm di jarak sebenarnya. Itu maksud dari skala. Oke, sekarang kita ke perbandingan berbalik nilai. Silakan dilihat. Ketika kecepatannya, sudah saja ya. Ketika kecepatannya 80, ternyata waktu yang dibutuhkan adalah 6. Perhatikan, rata-rata kecepatannya semakin turun. Ya, kecepatannya turun. Ternyata waktunya semakin naik. Ini turun, tapi ini naik. Lah, perbandingan yang seperti inilah yang dikatakan dia berbalik nilai. Jadi ketika saya punya X itu Y, ini X aksen, ini Y aksen. Ketika ini naik, ternyata ini telah turun. Nah, maka dia dikatakan berbalik nilai. Lalu gimana rumusnya? Atas per bawah, karena berbalik, maka dibalik. Bawah per atas. Jadi, X per X aksen sama dengan atas per bawah sama dengan bawah per atas. Jadi dibalik. Y aksen per Y. Ini rumusnya. Ya. Oke. Contoh. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Oke, 6 orang. Banyaknya bekerja 12 itu butuh waktu 20 hari. Nah, kalau 6 berapa orang? Berapa hari gitu ya. Oke. Sekarang kita cek dulu. Ketika orang yang semakin banyak, kira-kira waktu yang dibutuhkan semakin naik atau semakin turun? Iya. Ketika orang yang semakin banyak, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Oleh karena itu, berarti inilah perbandingan berbalik nilai. Karena perbandingan berbalik nilai, maka harus dibalik atas per bawah sama dengan bawah per atas. 12/6 sama dengan H per 20. Dibalik ya. Nah, kemudian kita kalikan silang, bla bla bla, ketemu hanya 40. Oleh karena itu, jika dikerjakan oleh 6 orang, maka butuh waktu 40 hari.
semakin banyak ya, karena orangnya semakin sedikit. Bisa dipahami? Oke. Untuk tugasnya nanti akan di-share setelah kita diskusi ya. Ada beberapa yang perlu dibahas bareng-bareng juga. Silakan diperhatikan. Jika persamaan Y sama dengan KX, bagaimana nilai Y jika X mengalami kenaikan? Ketika Y ini, X ini naik, bagaimana Y kira-kira? Begitu juga sebaliknya, bagaimana nilai X jika Y mengalami kenaikan? Ya, nanti kita bahas dan seterusnya. Nah, untuk perempat ini perhatikan. Maria mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 12 hari, sedangkan Laila mampu menyelesaikan dalam waktu 15 hari. Ini pekerjaan yang sama. Apabila mereka bekerja sama, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Ini juga nanti kita bahas, ya. Ini soal pengayaan yang pertama. Oke, ini soal pengayaan yang kedua. Nanti kita diskusi, kemudian kita bahas yang terakhir tadi ini. Ketika sudah bahas ini, maka kita bahas soal pengayaan, gitu ya. Oke, untuk materi kali ini saya akhiri, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.